الأيام. Hai The Walking Dead fan, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja dimanapun kalian berada. Saatnya untuk sementara meninggalkan penderitaan sehari-hari Daryl dan kawan-kawan. Sekarang kita kembali ke masa lalu, tepatnya ke California Selatan untuk suatu kisah awal mula wabah zombie tersebut, di mana AMC sedang berusaha untuk menghadirkan kembali fenomena TV franchise Walking Dead milik Robert Kirkman di dalam serial terbarunya, yaitu Fear the Walking Dead. Saat saya menggunakan istilah awal mula, saya tidak bermaksud bahwa serial ini menjawab secara langsung pertanyaan-pertanyaan sulit seperti sejak kapan dan bagaimana virus zombie itu terjadi. Karena sementara cerita ini berpusat di Los Angeles yang sibuk dengan penyakit misterius dan belum jelas sudah mulai bermunculan di 5 negara bagian. Dan saat cerita yang melibatkan dua karakter utama yang bekerja di sebuah SMA negeri di Los Angeles ini dimulai, sudah banyak desas-desus tentang sakit mirip flu yang melanda sekolah tersebut. Jadi, Fear the Walking Dead ini tidak akan menunjukkan titik nol kepada kalian, tetapi akan menggambarkan kehancuran perlahan sebuah kota metropolitan secara detail. Saya tidak akan membocorkan apa-apa di sini kecuali mengatakan bahwa kalian tidak akan melihat Los Angeles hancur total di episode perdananya. Walaupun durasinya setengah jam lebih lama dari biasanya, serial ini menyajikan karakter-karakternya di dalam lingkungan yang berbeda. Dan walaupun The Walking Dead dan spin-off ini sama-sama memulai dengan lambat, menunggu waktu yang tepat untuk menggambarkan karakter dan irama horor. Di serial ini walaupun dimulai dengan lambat juga, ceritanya tampaknya akan berjalan seperti film-film bertema disaster. Itulah yang membuat cerita ini berbeda dan menarik. Mungkin tidak semua karakternya menarik bagi kalian, tetapi kita akan diperlihatkan kehancuran sebuah komplek metropolitan yang besar karena mewabahnya zombie. Salah satu keuntungan dari membuat serial ini menjadi prequel adalah kita dapat melihat karakter dan masyarakat sebelum bencana terjadi. Saya juga berharap kita bisa melihat perubahan yang signifikan sementara kehidupan di sekitar mereka pelan-pelan hancur. Hal ini yang sangat saya tunggu-tunggu mengingat para pemainnya, karena serial ini melibatkan anak-anak remaja, bukan hanya anak remaja biasa. Salah satunya adalah pemadat, atau lebih jelasnya anak muda pecandu obat-obatan. Nggak usah lama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Sebelum nonton, buat yang belum langganan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya bro, biar kalian dapat pemberitahuan video-video baru dari channel ini. Setuju? Di awal video diperlihatkan seorang pemuda bernama Nick yang merupakan seorang pecandu obat. Terlihat baru bangun dari sebuah gereja yang sudah lama kosong. Setelah sadar dari telernya, Nick mendapatkan pemandangan yang luar biasa mengerikan ketika ia melihat salah satu seorang rekannya memakan rekannya yang lain. Kemudian Nick melarikan diri keluar. Nick berlari sekuat tenaga. Di situ terlihat bahwa kota nampak sudah mati dan tiba-tiba Nick tertabrak sebuah mobil. Kemudian setelah itu terlihat lagi nampak kota normal seperti biasa dan Nick pun dibawa ke rumah sakit. Di sini kita bisa menyimpulkan dengan apa yang dilihat oleh Nick di dalam gereja. Bisa saja itu suatu pertanda atau cuma halusinasinya saja karena efek obat-obat terlarang. Scene berpindah ke seorang janda bernama Madison yang merupakan ibu Nick, kita panggil saja Maddie. Dan ini Alicia, saudara Nick. Dan seorang duda bernama Travis dan juga merupakan kekasih Maddie. Travis sedang memperbaiki pipa air yang bocor. Setelah selesai memperbaiki pipa yang bocor, tiba-tiba telepon berbunyi yang memberikan kabar kepada mereka bahwa anak Maddie bernama Nick sedang di rumah sakit. Hello? Kemudian Maddie, Alice dan Travis mengunjungi Nick di rumah sakit untuk melihat keadaan Nick. Di rumah sakit, petugas kepolisian sedang mewawancarai Nick.
Mereka bertanya kenapa dia berlari, lalu Nick menjawab tentang darah dan jeroan. Tidak lama kemudian Maddie memasuki ruangan Nick, kemudian Maddie mengusir petugas kepolisian tersebut. Ibunya bertanya kepada Nick apa yang terjadi. Nick menjawab, Los Angeles bukan kota yang ramah untuk pejalan kaki atau zombie. Kemudian mereka saling berdebat. Travis mendapatkan telepon dari Liza, mantan istrinya, dan Travis ingin membawa anaknya bernama Chris di akhir pekan. Kemudian Maddie pergi ke sekolah tempat Maddie bekerja. Saat di sekolahan, Maddie menyita pisau dari seorang siswa bernama Tobias. Kenapa Tobias membawa pisau ke sekolahan? Karena Tobias khawatir dengan laporan berita tentang virus yang menyebar ke seluruh negeri. Nick memberitahu Travis tentang apa yang ia lihat di gereja. Kemudian Travis memeriksa gereja tersebut. Ketika Travis sedang menyelidiki di sebuah ruangan, seorang pria melompat ke arah Travis, berteriak ketakutan dan memohon agar tidak dibunuh. Travis berteriak kepada pria tersebut dan berusaha mengikutinya. Ketika Travis tiba di ruangan utama, Travis terpeleset dan jatuh ke lantai. Travis menemukan genangan darah dan serpihan daging. Karena terkejut, Travis langsung meninggalkan gedung tersebut. Pagi berikutnya, Travis memberitahu Maddie tentang apa yang ia lihat di gereja malam sebelumnya. Tapi Maddie menolak kekhawatirannya dan Maddie menyimpulkan bahwa itu cuma sarang narkoba dan hal-hal buruk terjadi di sana. Suatu hari Nick kabur dari rumah sakit. Kemudian Maddie dan Travis mencari Nick di gereja. Tapi mereka tidak menemukan Nick di gereja tersebut. Mereka cuma menemukan buku milik Nick. Lalu mereka meminta bantuan teman sekolahnya Nick bernama Kelvin untuk menemukan Nick. Saat di perjalanan pulang, mereka terjebak dalam kemacetan. Maddie dan Travis mendengar suara tembakan. Kemudian mereka memutuskan pergi dari jalan tersebut dan mengambil rute lain. Keesokan harinya di sekolah, para guru dan siswa menonton rekaman kejadian semalam. Dalam video terlihat seorang korban menggigit seorang pekerja, kemudian menyerang polisi dan polisi menembakinya. Akibat kejadian tersebut, sekolah ditunda lebih awal. Hey, let's get out of here before we get blocked in. Sementara itu Nick bertemu dengan temannya Kelvin dan juga merupakan pengedarnya yang sebelumnya ia panggil. Nick ingin tahu apakah obat yang ia beli itu dibubuhi sesuatu. Sebagai penjelasan dengan apa yang dilihatnya di gereja. Nick pun ngambek dan Kelvin tersinggung atas tuduhannya. Tetapi Kelvin menawarkan untuk membantu Nick. Kemudian Kelvin mengajak Nick ke suatu tempat. Kelvin mencoba membunuh Nick karena dianggap bertanggung jawab atas bisnis obat terlarangnya. Tetapi Nick melawan dan membunuh Kelvin. Nick yang panik akhirnya berlari meninggalkan Kelvin dan memanggil ibunya. Setelah menghabiskan beberapa batang rokok, tidak lama kemudian ibunya datang dan Nick mengungkapkan kepada mereka bahwa dia melakukan hal yang buruk dan membunuh Kelvin. I know. We've both been looking for you, Nick. Are you okay? It's okay. What are you talking It's about? okay. Just Kemudian Nick membawa mereka berdua ke tempat kejadian. Tetapi secara mengejutkan, Kelvin sudah hilang dari tempat tersebut. Hanya ada mobil dan bedilnya saja. Kemudian mereka memutuskan untuk pulang. Ketika mereka mundur kembali melalui terowongan, Maddie dan Travis melihat sosok Kelvin di belakang mereka. Kemudian Maddie dan Travis keluar dari mobil dan mendekati Kelvin.
Karena peduli dengan keadaan Kelvin, Maddie mengulurkan tangannya dan Kelvin menggigit lengan baju Maddie. Karena bingung dengan apa yang harus dilakukan, Nick mengambil kendali mobil dan membalikan mobil ke arah Kelvin. Rupanya Kelvin masih hidup dan berdiri. Nick pun kembali menabrak Kelvin dan Kelvin terpental. Mereka bertiga pun terkejut melihat kejadian tersebut dan film pun bersambung. Nah, itu tadi alur cerita Fear the Walking Dead season 1 episode 1. Buat kalian yang penasaran dengan cerita selanjutnya, tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kami undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.